La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Ternyata masyarakat umumnya menolaknya. Bahkan penguasa waktu itu, rezim istilah sekarang, menyuruhnya untuk membunuh. Ajaran sesat ini anak muda, cari mereka, kejar, bunuh mereka. Akhirnya anak muda ini yang 7 berusaha menyelamatkan diri. Larilah mereka mencari persembunyian, meninggalkan daerah tempatnya berdakwah. Dikejar, tapi dengan izin Allah selamat dari pengejaran. Dilempari. Ada satu binatang yang mengikutinya, anjing. Dia setia kemana saja anak muda ini pergi, dia ke situ. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua, tidur. Dan sebelum dia tidur, dia berdoa, ya Allah, lindungi kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, selamatkan jiwa raga kami dari orang-orang jahat. Lalu mereka tidur. Tidurlah. Beberapa lama kemudian bangun. Dia gosok matanya. Ada satu bangun. Nah, kasih bangun semua temannya. Wih, bangun. Kemudian dia bilang yang satu, keluar kau dulu pergi beli. Kau dulu belanja. Ini uang. Keluarlah dia. Kira-kira seperti ini di ini gua, ada warung-warung di depan, ingin belanja. Dicari dapat warung, belanja. Dibayar. Sudah dibayar, ini uang. Kakek ini kakek yang punya warung. Uang ndak laku ini. Bagaimana caranya ndak uang laku? Nah baru kak kemarin tidur. Nah ndak lama ini uang. Masa sih? Tapi baru kemarin saya tidur. Ndak ini uang lama ini, ndak laku sekarang. Mereka sigeyaki. Akhirnya ditanya, ada yang mengatakan, berapa lama kita tidur memang ini? Pulang kan ndak lakuannya. Berapa lama kita memang ini tidur? Nabi bilang tidak, baru kemarin. Nabi bilang, tidak. Nabi bilang yang satu, lama kayaknya. Nabi bilang, barang tidak masuk akal. Mereka berdebat. Ternyata berapa lama mereka tidur, Pak? Ada yang tahu berapa lama tidur? Ibu-ibu, berapa lama tidur, Bu? 2 minggu? 2 minggu? 2 minggu atau 3 minggu? Berapa, Ibu? 309 tahun. 3 abad, Pak. 309 tahun tidur. Tidak pernah bangun-bangun. Pernah kita tidur di sini 2 hari 2 malam tidak pernah bangun. Kecuali pingsan kita, nah pukul piring si istri tak, pak. Allahu Akbar. 309 tahun tidur, tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah yang mau, terjadi. Kalau bapak ibu tidak percaya ini cerita, berhenti makin jadi orang Islam. Kenapa? Ada kisahnya dalam Quran. Kisah apa namanya, Dek? Apa? Ashabul Kahfi. Pelajaran pertama. Nanti di surga, ini mau masuk surga. Diceritakan dalam hadis, Allah perintahkan salah satu golongan orang yang bunti kelompok yang awal-awal masuk surga, Ashabul Kahfi. Meskipun berbeda pendapat ulama sampai sekarang, ada yang mengatakan 7 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 8 dengan anjingnya. Jangan makin pusing itu. Nah, Ashabul Kahfi bersama anjingnya, masuk mereka golongan orang-orang yang diberi pertama masuk ke dalam surga. Maka ikuti ulama. Termasuk Bapak Ibu, muliakan ulama. Saya tanya ke Pak, Bapak tahu tata cara wudhu, tata cara berdoa, dapat ilmu dari wali kota atau dari ulama? Hah? Tapi kalau kau undang wali kota, ulama, mana lebih kau muliakan? Apa ini? Ada deh, kalau wali kota mau datang, langsung kalau perlu pinjam uang, makanan khusus, sudah cium-cium tangannya, padahal baru tanda tangan korupsi. Sekali ulama kau undang, kau jemput,
Tidak, nukiringan jopoeng motor. Nggak ada setang kaki na satu di belakang. Tak gantung-gantung kaki. Hujan lagi, terpaksa satu mantel diduai. Setengah mati maki dibonceng belakang begini. Sampai menit dia bilang sedikit lagi Ustaz, lagi 2 tikungan. Ngapa itu sana salo? Air dari atas, air dari bawah. Mobilnya orang bahasa semua orang Pak. Coba sampai lagi orang di rumah, barasanji 1 jam busa-busa kalepa. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sekali nak pulang, apa nu kasih? Uang 75.000 bonyok-bonyok. Makalah ngasih karena kau selalu begitu. Kenapa kak batin anak bukan uang pencuri itu mau kasih itu? Tapi Ustaz, apa yang dibawa meja na uang halal ini? Kasih komplo baik-baik, kasih maaf. Sudah tak kasih baik-baik itu. Dilihat sama suaminya, kenapa kau dong kasih begitu Ustaz kah? Nah tinggalkan rumah na 1 jam, toko na tutup untuk datang bacakan doa na barak kaki rumah nu. Masa 75.000 jinu kasih? Apa nak bilang istrinya? Yo panik tambah di situ 2 jalan kotek sama pisang. Bagaimana anak-anak belum jadi ulama kalau begini? Sementara kalau artis datang kita muliakan. Baru apa jina bawakan kau? Alamat palsu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Enggak juga nak kasih pegang kau. Napakah Cina-Cina joko saja? Ten. Ya, maka pelajaran pertama, cintai ulama, ikuti ulama. Ulama itu lebih tinggi daripada wali kota. Ulama itu lebih tinggi dari presiden. Presiden ada pensiunnya. Presiden hilang masa jabatannya. Sementara ulama, apa kata Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi itu anjuran agama. Kalau puasa seperti ini, kirim kau itu kue ke rumahnya ulama. Dia pakai buka. Dia ketawa serius kayaknya, jangan kau lihat saya. Bukan tahu saya masukku, yang ku kenal-kenal. Ada di dalam kompleks tak di situ, ada imam, ada penghafal Quran, ada pendakwah. Kirim kau berkah itu kau kasih. Berkah. Apa yang dia makan, lalu membentuk daging, dia sholat, dia ibadah. Selama darah dagingnya itu dipakai ibadah, selama itu dapat pahala seperti pahala Pak Ustaz. Kalau di warung kopi tiba-tiba lihat ada ustadz di situ, bayarkan. Kalau besok-besok bapak lihat kak, kalau ndak mau ki bayarkan, saya bayarkan ki. Kalau ndak malu ki, iya, insya Allah berkah. Ikuti ulama. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia biasa dia natamakle ko pungala tala melo. Pekoto si carana melok Mekah na digaga dunia. Itu kamu bilang kalau Allah mau, tiba-tiba tergerak hatinya ada orang kaya, masuk, pergi. Kalau Allah yang mau, bagaimana tuh caranya bisa insinyur, nanda ada sekolah na bapaknya, ndak ada kerjanya, ada tiba-tiba dapat beasiswa. Tak ada yang mustahil. Kalau Allah yang mau menolong, tidak ada satupun kekuasaan manusia yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang mau mengangkat seseorang, biar satu dunia mau menjatuhkan, terangkat. Sebaliknya, kalau Allah yang mau menjatuhkan orang, satu dunia angkat, pasti jatuh. Banyak sekali pelajaran kita lihat dalam dunia ini. Orang punya kuasa, punya jabatan, tidak masuk di akal, tapi kalau Allah berkehendak jatuh. Itulah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan pernah pesimis, selalu percaya diri. Jangan pernah sakwa sangka, sangka baik terus. Kalau ada sesuatu yang diinginkan, sangka baik. Salah satu penyebab doa tidak diijabah, doamu tidak dikabulkan Allah, kalau kamu selalu berpikir tidak, diterima jini doaku, diterima jini, tidak itu. Karena kau sangka buruk, yakin saja.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak kejadian dalam Quran tidak masuk akal tapi terjadi. Yang paling dekat dengan kita, masih ingat kisahnya hijrahnya Rasulullah, dan dikejar rapat kafir Quraisy. Ini Muhammad makin menjadi-jadi pergerakannya. Semakin banyak budak-budak kita, keluarga kita sendiri yang mengikuti ajarannya. Jadi bagaimana ini? Saudara-saudara, ada usul? Dari belakang ada usul. Saya pimpinan sidang. Apa? Sudah. Sogoi, kasih saja uang. Dia bilang, pimpinan rapat, ndak mempan. Jadi diapain? Ada lagi usul. Sudah. Kasih jabatan paling baik. Ndak mempan, dia bukan gila jabatan. Kalau begitu apa? Kirim perempuan paling cantik. Dia bukan bangsa Indonesia. Ndak mempan perempuan itu. Jadi kalau begitu diapain? Gini. Dibunuh saja. Tapi kata yang lain, dia kan juga punya marga. Dia juga punya keluarga, Bani Hashim. Kalau dia dibunuh, mengamuk Bani Hashim. Bagaimana ini? Ada usul, dia bilang, ya sudah, diborongi. Kan di Mekah waktu itu ada beberapa bani. Bani itu suku-suku. Ya, diborongi. Jadi nanti kalau keberatan ini Bani Hashim, semua bani yang ada di sini bersatu kita lawan. Istilahnya anak muda dulu dan satu, pemain silat dan satu, kita dan kawan-kawan. Ya toh? Akhirnya setuju. Oke, kapan? Ya besok. Sergap rumahnya Muhammad. Besok malam. Setuju? Setuju. Tidak boleh bocor ini rapat, Siapa yang bocorkan kita penggal kepalanya. Oke, ini rahasia negara. Pulanglah peserta rapat. Ada satu peserta rapat pas tidur cerita-cerita sama istrinya. Dia bilang, ibu, datang rapat tadi. Oh ya? Iya. Ada rahasia ini. Tapi memang kau bilang-bilang ibu, rahasia negara ini bahaya ini kalau bocor nih. Apa pak? Nanti kau kasih bocor. Tidak. Apa? Kenapa kau bilang-bilang mau pancing jaki pale? Akhirnya dia bilang, besok malam Muhammad mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong, jangan kau cerita. Enggak pak, rahasia terjaga. Besok pagi ini ibu pergi pasar. Pergi nak kasih temannya. Apa? Rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong, Iyo, apakah? Tapi jangan kau ngomong. Iyo, apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Wah, iya kah? Iya. Tapi rahasia, jangan kau ngomong. Iyo, ndak aman. Pulang ini, nak kasih tahu juga tetanggana. Sini kau dulu. Apa? Ada rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Yang tadinya ada rahasia, jangan ku ngomong-ngomong, ngomong semua orang. Itulah perempuan kalau kena dapat dikasih rahasia. Maka bapak-bapak kalau ada rahasia jangan lalu kasih tahu istrimu. Biar sumpah-sumpah jangan kau percaya, pasti bocor. Itulah kenapa dalam Quran kalau laki-laki bersaksi cukup 1 orang. Quran. Tapi kalau perempuan harus 2 orang. Kalau saksinya laki-laki 1 cukup. Kalau perempuan harus 2. Kenapa? Karena memang kadang perempuan susah pegang rahasia. Ya, berapa banyak kisah-kisah gara-gara perempuan suami hancur. Nah, itu kekurangannya perempuan. Pacari, pacala, pacala-cala. Nah, sudah. Akhirnya dikepung rumahnya Rasulullah. Dikepung. Nah, ternyata Rasul juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Intelnya Allah. Malaikat. Muhammad, hati-hati, akan ada penyerangan sebentar malam. Ganti korek di kopi. Nah, disergap. Wah, dikepung. Nabi diperintah untuk membaca 1 ayat, lalu keluar, tidak ada yang bisa melihatnya. Ada yang tahu ayat itu? Ada yang tahu? Ku kasih hadiah. Karena banyak sekali semua jadi tidak cocok. Ya, ada. Mana itu? Ada anak kecil, kasih hadiah. Ya.
Siapa yang bisa hafal itu ayat? Ibu-ibu angkat tangan. Apa ibu? Ya. Nah, hadiah tiket. Kasih hadiah uang Ustadz berkah. Oke, berkah. Ya, insya Allah ya. Beda uang Ustadz dengan uang polisi. Ya, ada yang tahu artinya itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya? Ibu, itu uang insya Allah ibu, uang berkah. Itu uang saya ibu, uang berkah. Selama ibu tidak belanja itu uang, ada terus uang di dompet tak? Ya, coba membuktikan insya Allah. Selama kita tidak belanja-belanjai, ada terus uang tak di dompet. Itu berkah itu uang itu. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, itu ayat tadi yang Nabi baca. Kurang lebih terjemahannya, di depan mereka, di belakang mereka, di kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding, tertutup mata mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Coba, ini biasa nak baca mahasiswaku kalau ada rahasia lalu lintas. Jangan baik adik misalnya, panggil saya. Lewat, gila lah sudah tak ada bilang, bohong-bohong tu Ustaz. Apalagi kau bilang kau bohong? Itu kita bilang itu ayat, tidak dilihat orang kau dibaca. Saya baca tadi pada ditilang nggak? Memang kenapa kau ditilang? Nggak pakai helm. Saya bilang itu juga polisi hafal itu ayat.